Halo semua, video ini merupakan tugas tahap kedua pengimbasan program Guru Belajar seri AKM. Oke, kali ini kita akan belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan istilah AKM. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan turn on notifikasinya ya. Pertama, saya akan menyampaikan tutorial cara mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat sekolah dasar. Pertama, kita semua bisa membuka Google, lalu ketikkan di situ Guru Belajar AKM. Nanti akan muncul gurubelajarakm.simpkb.id. Bisa kita klik dan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjut masuk akun SIM PKB. Jadi syarat untuk bisa mengikuti program Guru Belajar adalah memiliki akun SIM PKB. Di situ kalian bisa menuliskan surel dan password. Kemudian masuk. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada banyak sekali program Guru Belajar ya. Di antaranya program Guru Belajar di masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusi, dan asesmen kompetensi minimum. Kita bisa klik di situ. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kalian juga bisa bergabung di grup Telegram. Karena saya di sini sudah mengikuti kegiatan, maka sudah ada sertifikat yang bisa muncul. Klik daftar ya untuk angkatan selanjutnya, dan ada tahap pengimbasan di mana memasukkan tautan video pengimbasan untuk kegiatan ini. Baik, di situ sudah tampil 100%, artinya saya sudah menyelesaikan kegiatan ini dengan lancar. Hari ini saya akan menyampaikan informasi yang saya dapat ketika saya belajar AKM secara mandiri. Oke, pertama-tama kita review dulu ya tentang kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita, bahwa untuk ujian nasional sudah dihapus dan diganti dengan AKM. Nah, saya sampaikan bahwa pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Dalam pendidikan ada 3 komponen penting, diantaranya kurikulum, pembelajaran, dan asesmen itu sendiri. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Dari pendidikan kita diharapkan kompetensi siswa yang dapat diraih diantaranya kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oke, apa sih kecakapan hidup di abad 21? Diharapkan siswa-siswi kita memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dan
Selain itu, profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa asesmen nasional terdiri dari 3 aspek: AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di situ kalian bisa lihat ya perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional itu bedanya apa sih? Ada banyak kriteria pembanding di situ. Ada siswanya, jenjang penilaiannya, kemudian tujuan pelaksanaannya, dan metode penilaiannya. Sangat berbeda sekali antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kemudian, apa sih manfaat dari asesmen nasional? Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, dapat menilai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional diantaranya 1. Berbasis komputer dan berbasis adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kita bisa lihat kriteria peserta asesmen nasional. Ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel acak, dan diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi, membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana dengan jadwal pelaksanaannya? Karena saya di sini tinggal sekolah dasar ya, maka di situ ada 2 hari. Di hari pertama ada 2 hal yang dilakukan dan di hari kedua ada 2 hal yang dilakukan. Tes literasi dan survei karakter, serta di hari kedua tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal AKM diantaranya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian, hasil dari AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi berbeda. Ada perlu intervensi khusus, kemudian kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. 4 kelompok tersebut selain diterapkan pada aspek literasi, juga diterapkan pada aspek numerasi. Nah, itu tadi gambaran singkat yang saya dapat sampaikan mengenai asesmen kompetensi minimum. Kalau kalian pada penasaran, jangan lupa langsung bisa belajar di program Guru Belajar ya. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notifikasi. Thank you.